budak wanita tidak sengaja hamil anak tuan. Saat ini dia sedang melahirkan dengan kesakitan. Ironisnya, ayah kandung anak sedang berkencan dengan wanita kaya. Karena wanita kaya itu lebih cocok baik dari segi keluarga maupun status. Lebih cocok dengannya. Maka untuk memaksimalkan keuntungan, pria memutuskan untuk menikahi wanita kaya itu. Keadaan seperti ini tidak jarang terjadi pada zaman budak. Namun meskipun begitu, Anna tetap tanpa ragu. Dia tidak peduli dengan kelemahan fisiknya. Dia sangat ingin melihat bayi yang baru lahir. Setelah memastikan bayi berkulit putih, Anna merasa bangga dan bersemangat dari hatinya. Dan orang-orang yang sama-sama bangga adalah kakek dari bayi, Jack. Saat itu tuan muda sedang makan malam bersama keluarga wanita kaya. Namun Jack datang tanpa tepat waktu dan mengumumkan kabar gembira ini. Permisi, Nyonya. Anak budak baru saja lahir. Suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi canggung. Semua orang memandang tuan muda. Jackson terpaksa pura-pura tenang, memberikan ucapan selamat. Ini adalah berita baik, Jackson. Elizabeth tidaklah bodoh. Dia dengan tajam menyadari ibu calon suami sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Perilaku Jackson yang tidak biasa ini semakin memperkuat dugaannya, agar tidak membuat situasi semakin memalukan. Elizabeth pura-pura tidak enak badan, meninggalkan pesta di tengah jalan. Setelah kembali ke kamar, dia akhirnya tidak tahan, menangis dengan sangat sedih. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Tunangannya memiliki anak haram budak, dan mulai merasa menyesal ingin membatalkan pernikahan. Namun ibunya memberitahunya, dia adalah pilihan terbaik untuk menikah saat ini. Pernikahanmu akan panjang, kamu akan terbiasa nanti. Ayah juga? Semua pria sama saja. Semua binatang yang suka berahi. Dengan desakan dari ibunya, Elizabeth mulai menerima kenyataan. Karena dia tahu semua pria sama. Melihat Elizabeth begitu sedih dan terluka, aku benar-benar ingin mengemudi dan membawanya keluar. Berbicara tentang mobil, baru-baru ini saya membeli mobil bekas di Guazi. Membeli BYD Tang tahun 2021. Tidak disangka bisa mendapatkannya dengan harga lebih dari 110.000. Lebih murah 80.000 dari mobil baru. Mengemudikannya sama seperti mobil baru. Benar-benar nilai yang bagus. Guazi adalah platform mobil bekas nasional. Setiap mobil listrik melewati 3 kali pemeriksaan listrik. Tetap memiliki garansi pabrik. Bisa dicoba selama 3 hari terlebih dahulu. Jika puas, baru beli. Aku bilang sama kamu, membeli mobil listrik bekas. Percayalah pada Guazi untuk mobil bekas. Ternyata saingan Anna tumbuh besar di perkebunan sejak kecil. Meskipun dia adalah budak hitam dengan status rendah. Namun Jackson tidak pernah menghinanya karena itu. Malah sangat dekat dengannya. Mereka sering bermain-main bersama. Tidak ada batasan rasial antara kulit hitam dan putih sama sekali. Namun perlakuan seperti itu hanya sedikit. Sebagian besar orang kulit putih terhadap budak hitam masih memiliki prasangka yang dalam. Hanya karena Anna dan kelompoknya mencuci pakaian di tepi sungai, menghalangi mereka untuk berenang di sungai. Mereka diusir dan dihina oleh orang kulit putih. Untuk mendorong mereka agar segera naik ke darat, orang-orang kulit putih bahkan menembakkan pistol ke tepi sungai. Tindakan yang begitu sewenang-wenang menyebabkan ketidakpuasan Jackson. Dia langsung maju untuk membela Anna. Aku hanya mengajari budak hitammu sedikit sopan santun. Itu bukan perkataanmu. Kamu akan membayar harga jika melukai mereka. Orang kulit putih lainnya tidak suka dengan sikap Jackson yang kasar. Mereka ingin mengajari pelajaran langsung. Meskipun Jackson sangat terampil, namun akhirnya sedikit tidak bisa melawan banyak. Untuk melindungi Anna, dia sering dipukul hingga babak belur. Setelah itu, Anna membersihkan luka-lukanya, dan dengan lembut mengingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Tanpa disadari, hubungan di antara mereka mulai tumbuh dengan cepat. Ibu tidak tahu pikiran anak laki-lakinya. Namun, pernikahan harus sesuai dengan status sosial. Ibunya tertarik pada putri pedagang kaya, Elizabeth, karena dia bukan hanya keturunan bangsawan, dan ada juga mahar yang melimpah. Jika pernikahan ini terjadi, itu akan menjadi tambahan yang bagus. Namun, tampaknya perilaku Elizabeth masih kurang. Anna hanya tanpa sengaja mengotori syalnya. Dia mendapat teguran dari ibunya. Tidak hanya itu, Elizabeth bahkan menamparnya. Jack yang berdiri di samping merasa tidak adil untuk Anna. Namun Elizabeth merasa tersinggung karena dia membela seorang budak, dan merasa tersinggung. Pertemuan pertama mereka berakhir dengan tidak menyenangkan. Setelah itu, Jack menemui ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah demi keuntungan, karena dia tidak yakin apakah dia mencintai Elizabeth. Namun ayahnya dengan tegas mengatakan padanya, menikah dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Sebagai pewaris tunggal dari properti keluarga, yang harus dipertimbangkan pertama kali adalah kepentingan keluarga, bukan dirinya sendiri. Ditekan oleh ayahnya, Jackson telah mencapai kesepakatan, dan mulai berkencan dengan Elizabeth. Melihat kedekatan mereka, Anna yang merasa diabaikan merasa tidak nyaman. Ya,
Elizabeth kaya, cantik. Siapa yang tidak akan jatuh cinta? Saat Anna bersiap untuk menyerah pada impian-impiannya, titik balik muncul. Tuan Tanah tiba-tiba jatuh sakit, terbaring di tempat tidur tak bisa bangun. Dengan firasat besar akan tiba, mewariskan harta kepada putra tunggal, Jackson, dan meminta budak tua mendukung tuan muda. Setelah mengatur segala urusan, Tuan Tanah tak lagi bernapas. Kematian ayah membuat Jackson kehilangan tiang penopangnya. Dia masuk ke kamar kosong dengan kebingungan, menjilati luka di tubuhnya sendirian. Pada saat itu, Anna yang selalu memperhatikannya muncul di depannya, ingin menenangkan hati pemuda itu. Jackson yang bingung dan tidak berdaya, seakan melihat jerami penyelamat, langsung memeluk Anna. Cahaya lampu remang yang malas membuat suasana menjadi meragukan. Awalnya keduanya sudah tertarik, bagaimana mungkin tidak jatuh cinta saat ini? Malam itu mereka saling memberikan tubuh dan pikiran kepada satu sama lain. Pada suatu malam tidak lama kemudian, Anna mengumumkan berita bahwa dia hamil. Mungkin karena mengetahui nasibnya sendiri, mata Anna penuh dengan kesedihan yang tak tersembunyi. Jackson tidak begitu senang dengan kehadiran kehidupan baru ini, malah terlihat murung. Anna dengan susah payah bertanya dengan sedih, "Bukankah kamu punya sesuatu untuk dikatakan?" Jackson malah menunjukkan rasa humor yang tidak tepat waktu. Sekarang ada satu mulut lagi yang harus diberi makan. Begitu mendengar ini, Anna langsung ingin pergi begitu mendengarnya. Namun begitu Jackson menunjukkan kelemahan, semua kesedihan Anna akan segera hilang. Meskipun tidak ada janji, tapi begitu mendengar kata-kata, "Aku mencintaimu," Anna merasa cukup. Namun Jackson justru sebaliknya. Karena dibandingkan dengan cinta, dia lebih memperhatikan keuntungan. Di bawah tekanan dari ibunya, Jackson melamar Elizabeth yang sepadan dengan statusnya. Demi kepentingan keluarga, dia tanpa ragu meninggalkan cinta. Anna dan anak haramnya menjadi korban. Elizabeth setelah mempertimbangkan segala hal, juga memutuskan untuk berdamai, dan menerima anak haram tunangannya. Dalam hubungan tiga orang ini, penerima manfaat terbesar mungkin adalah Jackson. Dia adalah ayah baru. Saat mengisi nama di buku catatan, dengan antusias memberi nama Queen pada putrinya. Tapi di kolom ayah, dia tidak mengisi pria yang terus mengatakan dia mencintai Anna, tapi sebenarnya merendahkan budak hitam. Mungkin cinta hitam putih yang seharusnya tidak terjadi, sudah pasti tidak akan berakhir bahagia.